Oke, halo semuanya. Kali ini saya sudah tebarin kartu Belanda saya, sengaja saya belum pilih ya, untuk kamu sio monyet di bulan Agustus 2021. Kita lihat sama-sama ya, apa yang akan terjadi sama kamu. Kalau seandainya cocok, berarti ini energi kamu yang ketarik, kalau enggak berarti bukan. Ini general, energi orang banyak, jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Sio boleh sama tapi belum tentu energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silakan personal reading dengan saya, kontak WA saya 0877 8055 1041. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Kita mulai sama-sama ya. Kita ambil kartu untuk kamu ya, semuanya. Di sini ada kartu anak kecil. Kartu anak kecil ini bisa juga sesuatu yang baru. Mungkin kamu berharap ada sesuatu yang baru dalam hidup kamu. Entah itu pekerjaan baru, entah itu pasangan baru, pacar baru, ya, teman baru. Oke? Tapi jangan ya kalau yang udah berkeluarga berpikir untuk dapat suami baru, dapat istri baru. Jangan ya. Dan saya merasakan energi dari kartu anak kecil ini bisa juga energi kamu. Kamu orang yang suka tergesa-gesa. Kamu tipe orang yang nggak suka menunggu lama. Kamu belum dewasa. Mungkin usia kamu dewasa, tapi kelakuan kamu kadang-kadang seperti anak kecil. Kontrol diri. Ketika kita bersikap seperti anak kecil, di tubuh orang dewasa justru akan menimbulkan masalah. Ya, kita ngomong ceplas-ceplos, nyakitin orang. Kita bersikap nggak mikirin orang. Itu bisa jadi masalah. Berbeda ketika sifat anak kecil itu memang berada di anak kecil. Ya, dia mau bertingkah apapun kesannya lucu. Oke? Belajarlah dewasa. Belajarlah untuk melakukan sesuatu itu dipikirkan. Jangan hanya saya ingin, saya mau. Terus kita nggak memikirkan efeknya. Paham? Jadi tindakan apapun harus dipikirkan negatif dan positifnya. Ini baik nggak ya untuk saya? Kira-kira saya merugikan orang nggak ya? Kira-kira kalau saya memutuskan sesuatu ini nyakitin orang nggak ya? Jangan hanya memikirkan diri sendiri. Oke? Kalau kamu berharap ada sesuatu yang baru, entah pekerjaan, bisa jadi kamu mendapatkan itu. Mau bisnis baru, bisa jadi dimulai dengan bisnis kecil dulu. Ya, ini permulaan, berarti harus kecil dulu. Jangan berhayal, saya mau bikin usaha langsung besar. Nggak jadi-jadi akhirnya. Mulailah dari kecil dulu. Sesuatu yang kecil ini mungkin akan berkembang, ya. Ada proses yang mungkin memang harus kamu lalui. Oke, ketika orang punya keinginan, ketika orang nggak males, ketika orang berharap ada perubahan dalam hidup, ya bikin gebrakan baru. Harus berani melakukan sesuatu. Ya, jangan jalan di tempat. Berharap ada perubahan tapi nggak melakukan apa-apa, ya nol besar. Paham ya? Kita ambil lagi kartunya. Di sini bucket bunga, ya. Sesuatu yang kecil tapi menyenangkan. Ada rezeki, tidak terlalu besar. Ada bonus yang bisa kamu dapatkan. Ya, bisa juga kamu menjalin hubungan dengan orang yang muda gitu ya. Umurnya mungkin lebih muda dari kamu. Oke? Dan kamu merasakan sesuatu yang berbeda, bisa juga seperti itu. Kita lihat lagi. Ada kartu buku terbuka ya. Sebenarnya kalau di
kartu yang lainnya ada yang tertutup bukunya. Ini pelajaran hidup. Dan kamu disuruh belajar, ya. Kamu disuruh belajar, memahami sesuatu. Kalau memang kamu mau melakukan pekerjaan baru atau bisnis baru, ya kamu belajar dulu, mesti paham dulu. Ibarat kata orang tuh begini, mau buka restoran, kamu paham masakan, minimal kamu harus tahu masakan, ya. Minimal kamu orang yang suka mencicipi makanan gitu. Kalau kita membuka sesuatu kita nggak paham sama sekali, ya sama aja itu bohong. Jangan mengandalkan orang lain. Oh, nanti saya bisa bayar orang. Oke, benar itu. Bisa cari koki. Ya, tapi kalau kita memahami, kita nggak akan ketergantungan. Ya. Dan sesuatu yang kita kerjakan itu bisa maksimal kalau kita paham. Jadi, kita usaha, bukan berarti kita melepaskan usaha gitu ke karyawan kita, tidak seperti itu, tapi kita tetap terjun langsung, mereka hanya mendampingi seperti itu. Nahoda tetap kamu, oke? Keberuntungan itu kan beda, keberuntungan kamu dengan karyawan kan beda. Siapa tahu hoki kamu lebih bagus, makanya kamu harus terjun langsung. Misalnya pekerjaan, ada pekerjaan baru yang kamu dapatkan, ya kamu nggak apa-apa, belajar dong, ya, nggak ada masalah, ambil aja kalau memang ada penawaran untuk kamu sesuatu yang baru, pekerjaan baru, monggo silakan, jangan dilewatkan gitu aja, jangan dianggap oh ini kebetulan aja. Kadang-kadang kita diberi kesempatan itu, ya itu memang dari alam semesta gitu ya, untuk kita, yang nggak terduga, yang nggak kepikiran sama kita. Kita selalu mikir, oh bukan jurusan saya, bukan bidang saya nggak paham ini. Akhirnya apa? Lewat kesempatan itu, ya. Dan bagi kamu mungkin sio monyet yang pernah mengalami kegagalan gitu ya, jangan terlalu membandingkan diri kamu dengan masa lalu kamu. Kamu hidup dengan yang sekarang ini gitu ya. Perbaiki diri, fokuslah sama diri. Kalau kamu bilang saya udah usaha tapi hasilnya masih begini, berarti usahanya harus lebih gesit lagi. Lihat di sini ada kartu gunung es tak ya. Kayaknya kamu lagi bosan, jenuh gitu ya, karena keadaan tidak berjalan sesuai keinginan kamu ya. Udah lama kamu berharap ada sesuatu yang baru, bisa kamu dapatkan karena ini letaknya di kartu masa lalu. Saya melihat banyak kesulitan yang kamu alami di masa lalu karena gunung es ini terjal, ya. Gunung es ini harus dilewati, enak nggak enak. Kamu harus hati-hati gitu, kamu harus mampu, nggak boleh gampang nyerah. Kamu harus punya kemauan yang keras seperti gunung es ini. Ketika kamu bisa melewati ini, ya, akan ada hal yang menyenangkan kamu, bakat bunga. Alam semesta akan memberi kamu hadiah atas semua yang kamu lakukan. Jadi berjuanglah sungguh-sungguh. Kalau kamu lagi berjuang sekarang ini, fokus berjuang aja. Karena sebentar lagi alam semesta akan memberikan hadiah untuk kamu. Ya, ada sesuatu yang baru. Pelajaran hidup yang selama ini diberikan alam semesta itu untuk membuat kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, lihat. Ada kartu suran. Ada berita, ada kabar yang bakal kamu dapatkan. Oke? Kalau kamu misalnya, ini ada di antara kalian mungkin si monyet yang menyimpan rahasia, hati-hati ya. Takutnya kebuka ya rahasia kamu. Ya? Apapun rahasia yang kamu simpan ya. Saya mengikuti intuisi saya ya. Nggak harus 5 terus atau 3 gitu ya. Saya menginginkan mengambil kartu lagi nih, lihat. Saya merasakan energi positif dari kartu rumah ini ya. Lihat di sini. Sesuatu yang mandek, sesuatu entah keuangan kamu yang mandek, entah pekerjaan kamu, entah hubungan kamu. Saya melihat akan ada perbaikan, kestabilan ya. Ekonomi kamu, kehidupan kamu, apapun. Kartu rumah positif. Kata orang tuh ya, capek dulu, senangnya belakangan. Semuanya akan berlalu, semuanya akan membaik. Entah keuangan kamu, entah hubungan asmara kamu, entah kehidupan kamu yang lain, pekerjaan atau bisnis kamu akan kembali stabil. Ya.
yakini aja, imani aja segala sesuatu yang baik. Ingat ya, jangan pernah menganggap remeh ya, sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan. Apalagi kebaikan yang orang lain lakukan terhadap diri kamu. Ya, kamu harus belajar untuk menghargai itu. Karena apa? Kebaikan yang kita lakukan itulah yang akan membantu kita. Percaya nggak percaya ya? Kalau kita melakukan hal buruk, ya kita akan kena juga hal buruk. Hidup ini tabur tuai. Harus percaya dengan hukum karma. Oke? Ketika kita punya niat baik itu akan kembali ke diri kita juga. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita punya niat yang tidak baik, ya niat yang nggak baik itu balik lagi ke diri kita sendiri. Harus bijak. Belajarlah dengan pengalaman hidup kamu. Pelajaran ini ya. Buku ini pelajaran hidup. Dibuka, dibaca. Jadi kalau terjadi apa-apa sama diri kita, kita pernah mengalami hal apapun, ya itulah pelajaran hidup untuk kita, dan kita jangan sampai mengulang lagi. Kerbau aja jatuh di lubang yang satu itu, dia nggak akan lagi lewat dari situ. Kenapa manusia suka melakukan hal yang sama? Udah tahu pernah jatuh di situ, diulang lagi. Nggak lebih pintar dari kerbau berarti ya. Oke? Pandai bersyukur, apalagi dalam situasi kondisi saat ini ya. Belajarlah untuk peduli dengan sesama ya. Membantu walaupun kecil, mungkin sangat berarti untuk orang-orang yang sekarang ini mengalami kesusahan ya. Belajar peduli. Jangan menutup mata kita dengan kesusahan orang di sekeliling kita ya. Berbuatlah baik sekecil apapun. Sekali lagi saya katakan bahwa perbuatan baik itulah yang akan membantu kita nanti. Ini nggak akan cocok ke semua si monyet ya, karena ini bukan personal reading, ini general, jadi bijak ya. Kalau mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, monggo silakan konsultasi dengan saya, Jengponda. Biaya konsultasi 2 juta rupiah. Itu aja ya, nggak perlu panjang lebar. Stay di rumah. Mau percaya mau enggak tentang COVID, tetap jaga diri baik-baik, jangan nularin orang. Oke? Salam damai dari saya, Namaste, Namo Buddhaya. Bye, thank you.